أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Irsyad yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa menyempurnakan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Utamanya pada malam ini kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan majelis ilmu, majelis zikir yang mudah-mudahan semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya sebagai amal soleh, sebagai amal ibadah yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sampai pada ayat 33 dari surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina biayati llahi yajhadun wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimatillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada ayat 33 dari surat Al-An'am ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua, membeberkan kepada kita tentang hakikat besar, antara lain al-haqiqatul ula, hakikat yang pertama, hakikat besar pertama yang Allah taala tunjukkan kepada kita melalui ayat ini, yaitu tentang makanatuhu alaihi salatu wassalam inda rabbih subhanahu, tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Tuhannya, di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, di mana Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan perhatian yang sangat besar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan
pendustaan dari kaumnya, di mana mereka mendustakan terhadap dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau bawa dari Allah. Allah Subhanahu wa taala yuwasi ar-rasul. Allah menghibur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan muasa, dengan hiburan yang luar biasa, yang benar-benar dapat menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah mengatakan dalam ayat ini, qad na'lam, kami Allah benar-benar tahu, Allah mengetahui, innahu, bahwasanya, la yahzunuka, benar-benar menjadikan engkau wahai Muhammad bersedih. Apa yang menjadikan Rasulullah SAW bersedih, jamaah rahimakumullah? Alladzi yaqulun, apa-apa yang mereka katakan terhadap Rasulullah SAW. Perkataan-perkataan yang tidak pantas dari orang-orang kafir yang mereka lontarkan kepada Rasulullah SAW. Alladzi yaqulun, apa-apa yang mereka ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW, di mana mereka dalam rangka menolak dakwah Rasulullah SAW, dalam rangka mereka mendustakan terhadap Rasulullah SAW dan dakwahnya. Mereka telah mengatakan perkataan-perkataan yang sangat banyak kepada baginda Rasulullah SAW. Mereka mengatakan Rasulullah orang yang gila. Mereka mengatakan Rasulullah itu tukang sihir, dukun, tukang tenun, dan lain sebagainya dari perkataan-perkataan yang mereka lontarkan kepada baginda Rasulullah SAW. Di sini Allah Ta'ala menenangkan hati Rasulullah dengan mengatakan, qad na'lam, wahai Muhammad, tenang, aku tahu semuanya itu. Qad na'lam, sungguh aku ketahui. Allah tahu siapa yang mendustakan Rasulullah SAW itu. Allah tahu siapa yang menyakiti hati Rasulullah SAW. Semuanya diketahui oleh Allah, agar Rasulullah SAW tidak usah khawatir. Allah tahu juga apa saja yang menjadikan beliau itu bersedih. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad na'lam. Inilah jamaah rahimakumullah perhatian Allah Subhanahu wa taala yang besar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah terus akan memberikan perhatian besarnya kepada baginda Rasulullah SAW. Dan kepada setiap orang yang membela Allah, Allah Ta'ala akan berada di belakang mereka. Allah akan membantu mereka. Allah tidak akan membiarkan mereka, hamba-hambanya yang menolong syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Allah tidak akan biarkan mereka. Dalam sebuah hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang beliau riwayatkan dari Allah, beliau mengatakan, di mana Allah Ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa orang yang memusuhi kekasihku, kata Allah, man adali waliyan, siapa yang memusuhi kekasihku, faqad adantuhu bil harb, sungguh aku telah umumkan perang dengan orang tersebut. Jadi orang yang memusuhi kekasih Allah Subhanahu wa taala tidak akan tenang hidupnya, karena Allah Ta'ala telah memusuhinya. Allah telah mengumumkan perang dengan orang tersebut. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah Allah Ta'ala tetapkan kepada hamba-hambanya, utamanya para utusan Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan para utusannya, bahwa mereka akan ditolong oleh Allah. Allah akan memberikan pertolongannya kepada mereka.
Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Jadi sudah merupakan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menolong hamba-hambanya yang beriman itu. Apalagi para utusan Allah Subhanahu wa taala yang datang dari Allah. Nah, ini hakikat pertama jamaah rahimakumullah yang Allah taala tunjukkan kepada kita sekalian, bagaimana kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Tuhannya, di mana Allah memberikan banyak perhatian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah taala mengatakan, coba kita perhatikan jamaah rahimakumullah, apa kata Allah? Fa innahum la yukadzibunak. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya mereka itu tidak mendustakan engkau, wahai Muhammad. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata Allah, Allah menafikan itu. Fa innahum la yukadzibunaka. Sebenarnya mereka itu tidak mendustakan engkau. Mereka yakin kalau engkau ini adalah orang yang terpercaya, orang yang jujur, orang yang benar. Mereka yakin itu, wahai Muhammad. Tapi sekali lagi, karena mereka tertutup hatinya dengan kesombongan mereka, dengan pembangkangan mereka, sikap inat mereka, pembangkangan mereka yang sangat luar biasa, sehingga mereka, walaupun pada hakikatnya mereka mengakui kebenaran Rasulullah SAW, mereka tetap saja mendustakan Rasulullah SAW. Tapi Allah di sini mengatakan, fa innahum la yukadzibunaka. Mereka itu tidak mendustakan engkau, wahai Muhammad. Walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Akan tetapi orang-orang yang zalim itu mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat jamaah rahimakumullah, betapa kedudukan Rasulullah SAW yang luar biasa Allah tampakkan kepada kita dalam ayat ini, bahwa orang yang mendustakan Rasulullah itu sama dengan mendustakan ayat Allah. Ketika ada orang yang mendustakan risalah Nabi, mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sama saja dengan mendustakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Taala menyatakan, man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, berarti dia taat kepada Allah. Ketaatan seseorang pada Rasulullah itu maknanya dia taat kepada Allah. Begitu juga di dalam ayat ini Allah katakan, kalau ada orang mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sebenarnya mereka tidak mendustakan Nabi, tapi mereka mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Inilah makanatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kedudukan Rasulullah SAW yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menjadikan pendustaan terhadap Rasulullah itu sama dengan pendustaan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah menjadikan ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berarti taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Begitu juga jamaah rahimakumullah, di sini kita melihat akan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya, apa yang datang dari Nabi, apa yang muncul dari Nabi, sampai perasaan yang keluar dari Rasulullah SAW, itu semuanya mulia jamaah rahimakumullah. Semuanya indah, semuanya menjadi uswah bagi kita. Asy'ur, sampai pada perasaan yang keluar dari Rasulullah SAW. Di sini Allah mengatakan, innahu la yahzunuka alladzi yaqulun. Sungguh wahai Muhammad, benar-benar menjadikan engkau bersedih apa yang mereka katakan. Ayat ini jamaah rahimakumullah mengajarkan kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwa kesedihan yang muncul dari Rasulullah SAW itu, kesedihan-kesedihan Nabi itu tidak sama dengan kesedihan-kesedihan yang kita alami. Kalau kesedihan yang menimpa kita, yang terjadi kepada kita, itu kebanyakannya adalah urusan-urusan duniawi.
Karena pasar kita sepi, kita sedih. Karena harta kita yang berkurang, kita merasa sedih. Al-umur ad-dunyawiyah yang menjadi sebab kesedihan-kesedihan kita, yang mendominasi dalam perasaan dan kesedihan kita ini. Akan tetapi kesedihan yang ada pada baginda Rasulullah SAW sungguh bukan kesedihan-kesedihan karena urusan dunia, bukan. Tapi kesedihan yang dialami oleh Rasulullah SAW adalah karena persoalan-persoalan dakwah ini, jamaah rahimakumullah. Adanya pembangkangan yang datang dari kaumnya terhadap dakwah Rasulullah, itulah yang menjadikan Rasulullah bersedih. Keengganan mereka untuk mengikuti ajaran Allah Ta'ala, ajaran Rasulullah SAW, itulah yang menyebabkan Nabi SAW, baginda Nabi, bersedih. Jadi sangat mulia kesedihan-kesedihan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Mari kita menengok, mari kita melihat kepada diri kita. Sedangkan kita ini, kesedihan-kesedihan yang muncul dari diri kita ini adalah urusan-urusan duniawi, jamaah rahimakumullah. Kita bersedihnya. Berbeda dengan baginda Rasulullah SAW. Kesedihan-kesedihan Rasulullah SAW itu sangat mulia sekali. Sekalipun kata Allah Ta'ala kemudian, wala yahzunka qauluhum. Dalam surat Yasin dikatakan, wala yahzunka qauluhum. Wahai Nabi Muhammad, jangan engkau bersedih karena perkataan-perkataan mereka itu. Jadi Allah Ta'ala mengakui bahwa kesedihan-kesedihan Nabi ini adalah yang terkait dengan persoalan-persoalan umat ini. Kesedihan Nabi SAW. Tapi Allah Ta'ala menghibur Rasulullah SAW. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Atau dalam surat Yasin Allah katakan, wala yahzunka qauluhum. Wahai Muhammad, jangan menjadikan engkau bersedih apa yang mereka katakan itu. Inna na'lamu, sesungguhnya kami mengetahui, Allah mengetahui, ma yusirrun, apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Tentu jamaah rahimakumullah, orang-orang kafir itu kebenciannya terhadap Islam, apa yang mereka tampakkan dengan apa yang mereka sembunyikan itu lebih besar. Apa yang mereka sembunyikan. Makanya Allah katakan di situ, inna na'lamu ma yusirrun, kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Dalam ayat yang lain dikatakan, wa ma tukhfi suduruhum akbar, bahwa apa yang mereka sembunyikan di dalam hatinya, kebencian, ya, kebencian yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka terhadap Islam, terhadap Rasulullah SAW, itu akbar, lebih besar, jamaah rahimakumullah, dari apa yang mereka tampakkan. Nah, Allah menghibur Rasulullah SAW. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, kami Allah tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan, wahai Muhammad, kami ketahui semuanya. Ucapan yang mereka sembunyikan di dalam hatinya, ya, dan apa yang mereka ucapkan secara terang-terangan, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, di sini perlu perhatian kita ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita membaca ayat di dalam surat Yasin itu, wala yahzunka qauluhum, di situ sebenarnya sudah ada tanda waqaf yang jelas. Ya, ada tanda mim waqaf lazim, di mana kita harus berhenti. Karena kalau nggak kita berhenti, jamaah rahimakumullah, itu maknanya berubah. Fatal. Banyak orang kadang-kadang ketika membaca Yasin itu, saya dengar kadang-kadang nggak berhenti dia. Wala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ini maknanya berubah total. Kalau kita nggak berhenti, itu maknanya wala yahzunka qauluhum, jangan menjadikan engkau wahai Muhammad bersedih perkataan mereka. Apa isi perkataan mereka? Isi perkataan mereka adalah inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Jadi akhirnya inilah yang perkataan, isi perkataan, kandungan dari perkataan yang menjadikan Rasulullah SAW ini nggak benar. Makanya kita disuruh berhenti di situ. Wala yahzunka qauluhum, harus berhenti, waqaf. Jangan menjadikan engkau bersedih wahai Muhammad perkataan mereka. Apa perkataan mereka? Ya, perkataan-perkataan mereka yang mereka lontarkan kepada Nabi, pendustaan yang mereka sampaikan kepada Rasulullah SAW.
Inna na'lam ini perkataan Allah yang menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna na'lamu, sesungguhnya kami Allah mengetahui ma yusirruna wa ma yu'linun. Ada dua kalau nggak salah ayat dalam Al-Qur'an yang lafadznya sama, dimulai dengan kata wala yahzunka qauluhum, ya, pertama dalam surat Yasin, yang kedua kalau nggak salah dalam surat Yunus, hanya lanjutannya yang berbeda. Kalau dalam ayat yang lain Allah katakan wala yahzunka qauluhum innal izzata lillah, bahwasanya segala kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadikan engkau bersedih wahai Muhammad perkataan-perkataan mereka itu. Lalu Allah menenangkan kepada Rasulullah, sesungguhnya segala kemuliaan itu milik Allah. Itu dalam ayat yang lain. Nah, kita juga harus berhenti di situ. Wala yahzunka qauluhum, harus berhenti. Baru kita lanjutkan innal izzata lillahi. Innal izzata lillahi jami'a. Bahwasanya semua kemuliaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jamaah rahimakumullah al-haqiqatul ula. Hakikat yang pertama yang menjelaskan tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, yang sangat agung. Kalau kita renungkan juga rahimakumullah apa yang Allah taala katakan di sini, fa innahum la yukadzibunaka, bahwa sesungguhnya mereka itu tidak mendustakan engkau wahai Muhammad. Nah, kalau kita renungkan, ini fenomena yang berbeda. Apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka itu mengakui, pada hakikatnya mereka mengakui kebenaran Rasulullah SAW, tapi mereka enggan untuk mengikuti ajakan Nabi karena sikap pembangkangan mereka itu. Walakinnadz zalimina biayatillahi yajhadun. Bukan karena sifat yang jelek yang ada pada diri Rasulullah, bukan. Mereka tidak mau mengikuti Rasul bukan karena kejelekan akhlak Rasulullah, tidak. Allah di sini menegaskan fa innahum la yukadzibunaka. Nah, ini saya katakan ini fenomena yang berbeda dengan apa yang terjadi pada saat ini. Pada saat ini di zaman sekarang jamaah rahimakumullah, ada sebagian orang yang tidak mau kepada Islam. Bukan mereka tidak percaya kepada Islam. Pada hakikatnya bukan mereka menolak kepada Islam, bukan. Tapi mereka tidak mau kepada orang yang membawa Islam itu, kepada da'inya, kepada mubalighinya. Mereka nggak percaya. Karena mereka mendapati ada sifat-sifat yang tidak terpuji pada diri mereka. Nah, ini saya katakan ini fenomena yang berbeda. Kalau dulu orang-orang pada waktu itu, pada zaman itu mereka menolak Islam bukan karena yang membawa Islam, bukan mereka tidak percaya kepada yang membawa Islam yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi memang karena kezaliman mereka, karena pembangkangan mereka, karena kesombongan mereka. Mereka tidak mau menerima. Tapi di saat ini, di zaman ini, kadang-kadang orang tidak mau menerima Islam itu disebabkan karena orang yang membawanya, karena ustadznya, karena mubalighnya, karena da'inya, yang pernah membohongi mereka, yang pernah menipu mereka. Jadi karena kan sifat-sifat yang tidak terpuji yang ada pada mereka, sehingga menjadi penghalang orang lain untuk mau menerima dakwah ini. Sungguh merupakan satu kewajiban, ya, sudah merupakan satu keharusan, karakter yang harus dimiliki oleh setiap orang yang membawa risalah ini. Karakter dasar yang harus dia miliki adalah al-amanah, as-sidq wal amanah. Ini karakter dasar yang harus dimiliki, kejujuran dan amanah. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, Allah Ta'ala menyifati malaikat yang ditugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sifati dengan Ar-Ruhul Amin. Malaikat Jibril alaihissalam disifati oleh Allah dengan Ar-Ruhul Amin. Disifati dengan sifat Al-Amin, yang terpercaya. Karena dia adalah pembawa wahyu dari langit. Dia pembawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
juga disifati dengan Al-Amin, orang yang terpercaya, ya. Dan setiap nabi, setiap rasul itu disifati dengan sifat Al-Amin. Oleh karenanya kita yang mempunyai tanggung jawab pula untuk membawa Islam ini, ya, ke tengah-tengah masyarakat kita, maka kita pun harus memiliki sifat itu. Jangan sampai orang tidak mau Islam karena diri kita, karena sifat buruk dari perbuatan kita, dari akhlak kita, jangan sampai. Nah, itulah jamaah rahimakumullah al-haqiqatul ula. Hakikat yang pertama. Yang kedua, hakikat yang kedua yaitu adalah syiddatu inadihim wa juhudihim wa kasratul adha alladzina kanu yuwajjihunahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikat yang kedua adalah yang Allah beberkan di sini kepada kita sekalian adalah kerasnya penolakan, ya, pembangkangan mereka orang-orang kafir, dan banyaknya gangguan demi gangguan yang mereka arahkan, yang mereka tujukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga Allah taala mengatakan di sini, ya, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Nah, Allah taala mengatakan tentang mereka ini yang sangat banyak sekali gangguannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Allah taala terus menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan kepada mereka bahwa mereka ini walakinna adh-dhalimin, mereka ini adalah orang-orang yang zalim, yang benar-benar zalim. Dan yang kedua Allah mengatakan mereka itu yajhaduna bi ayatillah, walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan, ya, yang menolak, yang membangkang terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, pada ayat 34 Allah mengatakan walaqad kudzibat rusulun min qablika. Di ayat 34 ini kembali Allah taala menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Dan sungguh wahai Nabi Muhammad, sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelummu. Ya, sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelummu. Walaqad kudzibat rusul min qablik. Artinya bahwa rasul yang mendapatkan pendustaan dari kaumnya itu bukan hanya engkau wahai Muhammad, bukan. Tapi rasul-rasul sebelummu juga demikian. Nah, Allah menghibur Rasulullah SAW bahwa sebenarnya rasul-rasul sebelummu yang membawa apa yang datang dari Allah, seperti apa yang dibawa Rasulullah SAW ini, itu mereka juga telah mendapatkan pendustaan, penolakan dari kaum mereka. Walaqad kudzibat rusulun min qablika. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Waraqah, ya, Waraqah bin Nawfal, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Sayyidah Khadijah, ya, untuk menjumpai Waraqah bin Nawfal. Itu setelah Rasulullah menerima wahyu pertama, ya, bagaimana rasa khawatir Nabi yang sangat terhadap diri beliau, sehingga beliau ungkapkan hal itu kepada Sayyidah Khadijah, dan Sayyidah Khadijah mampu menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Tuhanmu itu tidak akan pernah membiarkan engkau wahai Muhammad. Sayyidah Khadijah membeberkan bagaimana akhlak Rasulullah yang mulia, li'annaka tasilur rahim, karena engkau adalah orang yang suka menyambung kekeluargaan, wa tahmilul kalla, Rasulullah itu adalah orang yang senang mengemban beban berat orang lain, dan lain sebagainya diungkapkan oleh Sayyidah Khadijah. Setelah itu Sayyidah Khadijah membawa Rasulullah menemui Waraqah bin Nawfal. Dan Waraqah bin Nawfal, apa salah satu ungkapan yang diungkapkan oleh Waraqah bin Nawfal? Kata Waraqah bin Nawfal kepada Rasulullah SAW,
seandainya aku masih hidup, ya, id yukhrijuka qaumuka, di saat nanti engkau diusir oleh kaummu wahai Muhammad, aku tentunya akan membelamu wahai Muhammad. Seandainya aku masih hidup dan aku diberi kekuatan, ya, aku masih muda, aku masih kuat, aku akan membelamu. Id yukhrijuka qaumuk, saat nantinya engkau diusir oleh kaummu. Rasulullah SAW sempat kaget pada waktu itu mendengar ucapan Waraqah yang mengatakan id yukhrijuka qaumuk. Apa kata Rasulullah kepada Waraqah? Awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Kata Rasulullah SAW. Rasulullah merasa heran, apakah kaumnya akan mengusirnya? Apa kata Waraqah? Wahai Muhammad, tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti apa yang kamu bawa, pasti dia akan diusir oleh kaumnya. Ini sudah sunnatullah, ya. Para nabi, para rasul yang membawa kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, membawa risalah dari Allah, mereka akan mendapatkan itu. Mereka akan menghadapi itu. Ujian yang luar biasa dari kaumnya. Bagaimana baginda Rasulullah SAW sampai diusir. Di Taif Rasulullah dilempar. Ya, dilempari dengan batu sampai berdarah beliau itu, sampai berdarah. Sampai beliau mengadukan kepada Allah, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati, ya Allah, aku adukan kepadamu semua kelemahan diriku. Wa hawani 'alan nas. Beliau mengadu kepada Allah taala. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Luar biasa apa yang dikatakan Nabi, illam yakun bika ghadabun alayya, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali, ya Allah, yang penting engkau tidak murka padaku. Illam yakun bika ghadabun alayya, selama engkau tidak murka kepadaku, ya Allah, fala ubali, aku tidak peduli apa yang akan dilakukan oleh mereka kepadaku. Rasulullah tidak peduli dengan perlakuan mereka yang sangat jahat kepada Rasulullah SAW. Yang penting kata Rasulullah, illam yakun bika ghadabun alayya, yang penting engkau tidak murka kepadaku, ya Allah. Walaqad kudzibat rusul min qablik, sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelummu. Nah, ayat ini menggugah kita jamaah rahimakumullah untuk membaca, ya, sejarah para anbiya, sejarah para rasul. Karena Allah taala mengatakan fabi hudahum iktadih, maka dengan mereka, dengan hidayah yang mereka sudah, fabi hudahum, dengan petunjuk mereka, hendaknya engkau wahai Muhammad mengikuti. Rasulullah dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala, fabi hudahum, maka dengan petunjuk mereka wahai Muhammad, iktadih, ikutilah. Jadi ada uswah, ada keteladanan yang ada pada para nabi yang harus diikuti oleh Rasulullah SAW. Ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan mimma yu'in ala sabr, kiat yang sangat besar untuk membantu seseorang bisa bersabar menghadapi ujian itu, salah satunya adalah kita mengetahui sejarah, kita belajar sejarah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, para anbiya, ya, para nabi. Kita harus mempelajari mereka. Karena apa? Dalam sejarah mereka terdapat ibrah yang perlu kita teladani. Fabi hudahu muqtadih. Ya. Apalagi para nabi ulul azm. Ya, para nabi ulul azmi. Mereka ujiannya lebih berat lagi dia. Yang paling berat para anbiya, kata Rasulullah SAW, asyaddul nasi bala'an al-anbiya, kata Rasulullah, yang paling berat ujian manusia, yang paling berat itu, ya, manusia yang paling berat ujiannya al-anbiya, para nabi. Nah, di antara para nabi itu yang paling berat ujiannya adalah nabi-nabi ulul azmi. Oleh karenanya kedudukan mereka itu lebih mulia di sisi Allah Ta'ala. Para nabi lebih mulia daripada yang lainnya, ulul azmi lebih mulia daripada yang lain. Dan para ulama sepakat bahwa yang paling mulia dari 5 nabi ulul azmi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling mulia, yang pertama. Ya. Yang kedua
adalah Nabi Ibrahim. Yang ketiga adalah Nabi Musa. Yang keempat dan yang kelima ulama berselisih. Apa Nabi Nuh atau Nabi Isa? Ada yang mengatakan yang keempat adalah Nabi Nuh, ada yang mengatakan yang keempat itu Nabi Isa. Jadi para ulama berselisih mengenai yang keempat dan yang kelima, siapa yang lebih mulia ini. Jadi yang sepakat tiga ini sepakat. Yang paling mulia yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW, yang kedua adalah Nabi Ibrahim, yang kedua adalah Nabi Musa, yang ketiga adalah Nabi Musa. Nah, yang keempat ini ada yang mengatakan Nuh, ada yang mengatakan Isa, yang kelima yaitu antara itu. Ya, kalau Nuh yang keempat berarti Isa yang kelima. Kalau Isa yang keempat berarti Nuh yang kelima. Kenapa? Karena ujian mereka dari Allah Subhanahu wa taala paling berat mereka alami. Fal amsal fal ansal, kemudian yang di bawahnya dan di bawahnya. Makanya kalau para dai, para ulama, kemudian mereka mendapatkan ujian yang berat, itu agar sempurna ittiba'nya mereka dengan para rasul, dengan Rasulullah SAW biar sempurna. Mereka ini tidak hanya mewarisi ilmunya, ya, mereka tidak hanya mewarisi ilmu para nabi itu, ilmunya Rasulullah SAW, sampai ujiannya pun mereka akan warisi, ya, agar sempurna ittiba'nya. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru. Kata Allah Ta'ala mereka semuanya sabar, ya, mereka sabar menghadapi ujian-ujian yang datang dari kaumnya itu. Ala ma kudzibu, ya, atas pendustaan yang datang dari mereka. Wa udhu, dan mereka disakiti, mereka diganggu, jamaah rahimakumullah, mereka diganggu. Hatta atahum nasruna, sehingga benar-benar datang pada mereka pertolongan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma kadang-kadang kita terburu-buru, jamaah rahimakumullah. Kadang-kadang kita terburu-buru. Ya. Saya teringat juga kepada seorang sahabat yang tercatat dalam sejarah sebagai orang yang as-sabiqun al-awwalun. Dia tercatat di antara as-sabiqun al-awwalun, dia yang nomor 6. Yaitu sahabat yang bernama Khabbab bin Al-Ard. Suatu ketika Khabbab ini mendapati Rasulullah SAW sedang duduk bersandar di Ka'bah. Beliau sedang beralaskan selendang beliau. Rasulullah SAW duduk di Ka'bah, bersandar ke Ka'bah, didatangi oleh Khabbab bin Al-Ard. Apa kata Khabbab kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansiru lana. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak doakan untuk kami? Kenapa tidakkah engkau mintakan pertolongan kepada Allah untuk kami semuanya? Ala tastansiru lana. Jawaban Rasulullah SAW sungguh bukan jawaban yang basa-basi, bukan. Jawaban yang penuh ketegasan kepada Khabbab ini. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Khabbab, engkau tahu orang-orang yang sebelum kamu itu, kata Rasulullah SAW, ada yang digergaji, kata Nabi. Ada yang digergaji, dibelah menjadi dua. Tapi hal itu tidak menyebabkan dia keluar dari agamanya. Ada yang dilucuti kulitnya ini hidup-hidup bagaikan kambing itu, yang dilucuti kulitnya dalam keadaan hidup, disisir ini kulitnya, dilepas. Itu juga tidak menjadikan dia keluar dari agamanya. Wallahi, demi Allah, kata Rasulullah SAW, demi Allah, la yutammimannallahu hadzal amr, sungguh Allah Ta'ala akan menyempurnakan perkara ini. Allah akan menyempurnakan agama ini. Allah akan memberikan kemenangan. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, hatta yasirar raqib min Sana'a ila Yaman la yakhaf illallah wa dhi'ba ala ghanami. Sampai kondisi keamanan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, sampai orang berjalan, orang yang berkendaraan, kata Nabi, dia berjalan dari Sana'a, min Sana'a ila Yaman, dari Sana'a ke Yaman, itu dia tidak khawatir ada gangguan apapun dari musuh, dari siapa, nggak ada, aman. La yakhaf, kecuali yang dia takuti adalah Allah Subhanahu wa taala, illallah. Wa dhi'ba ala ghanamihi, atau yang dia takuti, dia khawatir kambingnya itu dimakan oleh serigala, itu saja. Tapi gangguan yang lain tidak ada, aman. Tetapi apa kata Rasulullah? Walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian tergesa-gesa. Kalian terburu-buru. Nah, jamaah rahimakumullah, sifat istijal ini tidak bagus, ya. Sikap terburu-buru itu nggak boleh.
Kita nggak boleh terburu-buru. Kita harus berjalan dengan pasti, terus kita bekerja dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pertolongan Allah pasti akan datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Insyaallah kita akan lanjutkan ayat yang ke-34 ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah biidznillah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian ya kekuatan untuk bisa meneladani para anbiya, para nabi-nabi Allah, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, hingga kita bisa mengikuti jejak mereka, dan sehingga kita nantinya dimatikan dan dikumpulkan bersama mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.